Salam sehat kembali buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Saat Gatlin Serai hampir berhasil mengusir Harvey York, tiba-tiba Arya Serai muncul dan menamparnya. Bagaimana keseruan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5657 sampai 5679. Chapter 5675. Billy Hicks sedikit mengernyit pada saat ini dan dia terlihat sangat malu. Harvey York tidak hanya membenarkan dirinya dengan mengakui kebenaran itu, tetapi dia juga menyeret keluarga Hicks bersamanya. Bagaimanapun, Harvey York sudah dijodohkan dengannya. Judith Petler juga terkejut dan mau tidak mau berkata, "Harvey York, bagaimana kamu? Meskipun aku tidak memiliki surat undangan, tetapi aku diundang oleh seseorang." Harvey York mengabaikan tatapan sinis di sekelilingnya dan berbicara ringan. "Diundang?" Gatlin Serai tertegun sejenak, dengan sedikit kecurigaan dalam ekspresinya. Ini adalah lelang dengan prestise yang sangat tinggi. Biasanya, siapapun membutuhkan surat undangan untuk masuk. Tidak peduli betapa tingginya status mereka. Hanya ada beberapa orang di outskirt yang memenuhi syarat untuk mengundang orang luar dalam berpartisipasi di lelang ini. Aku tidak tahu siapa yang mengundangmu. Tolong katakan siapa orangnya. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata dengan ringan. Kamu akan tahu jika kamu menelepon dan bertanya padanya langsung. Melihat bahwa Harvey York masih berdiri dengan tenang, Tuan Gatlin Serai juga bergumam di dalam hatinya. Jika orang-orang besar di outskirt mengundang Harvey York, akan sangat merepotkan untuk mengusirnya keluar. Meskipun kuil Aena tinggi, tetapi ada beberapa orang besar di luar benteng yang harus mereka hormati. Tepat ketika Master Gatlin Serai berpikir keras, sebuah suara datang. Tuan Gatlin Serai, aku rasa kamu tidak perlu menelepon hanya karena kata-kata orang itu. Aku telah membaca informasi tentang Harvey York. Itu tidak menunjukkan bahwa dia ada hubungannya dengan pria besar di outskirt. Kamu adalah seorang biksu, dan kamu selalu baik kepada orang lain. Tetapi bagi beberapa orang, mungkin karena kebaikanmu inilah, mereka bisa menyelinap masuk tanpa rasa takut. Semua orang tersentak setelah melihat siapa yang berbicara. Asher Klein. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Klein dari klan Serigala di outskirt. Semua orang tahu bahwa dia juga ketua senat mahasiswa Universitas Auckland. Dia memang memenuhi syarat untuk mengetahui informasi semua siswa. Karena dia sudah berbicara seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa Harvey York tidak ada hubungannya dengan orang lain. Billy Hicks mengerutkan kening dan melirik Asher Klein. Dia sedikit bingung, bagaimana bisa dia tiba-tiba angkat bicara saat ini. Namun, dari sudut pandang tertentu, sepertinya dia tidak bisa disalahkan. Lagi pula, Harvey York sudah menyelinap ke pelelangan ini sendirian, dan dia harus menanggung risiko jika ditemukan. Memikirkan hal ini, Billy Hicks memandang Harvey York dan menghela nafas dalam hatinya. Harvey York, Harvey York. Tidakkah kamu mendengarkan apa yang aku katakan kepadamu di gerbang sekolah sebelumnya? Orang-orang harus tahu kemampuan diri mereka sendiri. Kita tidak bisa begitu saja berbaur dalam lingkaran seperti ini. Bagaimana mungkin seekor burung pegar layak untuk seekor phoenix? Memikirkan hal ini, Billy berpikir untuk memberitahukan ibunya tentang acara malam ini saat dia kembali. Dan lihat bagaimana akhir dari pertemuan mereka. Membawa orang seperti Harvey York di sepanjang waktu akan sangat memalukan. Ternyata Tuan Muda Klein. Karena kamu berkata begitu, aku tentu saja tidak akan tertipu. Master Gatlin Serai tersenyum pada Asher Klein. Kemudian dia tidak repot-repot melihat Harvey York, tetapi berbalik dan melambai ringan. Seseorang, usir dia. Ngomong-ngomong, patah kakinya dan beri dia pelajaran. Chapter 5676. Mendengar ini, semua orang memandang Harvey York dengan sedikit rasa iba dalam hati mereka. Apakah dia masih ingin keras kepala? Dia mungkin tidak menyesalinya saat ini. Siapa lagi yang berani berbicara untuknya jika orang seperti Asher Klein dan Alvaro Osborn membongkar identitasnya? Terlebih lagi, Asher Klein sudah membuatnya begitu jelas. Artinya, Harvey York sama sekali bukan orang yang istimewa dan tidak memiliki koneksi dengan orang kuat. Siapapun bisa menginjak-injak orang seperti itu. Meskipun semua orang takut akan mengotori sepatu mereka. Laurel Bree mendengus dingin dan berkata, "Sampah adalah sampah, tidak peduli seberapa kuat kamu masih tidak berguna." Theo Fairman mengelus lengan kirinya sambil berpikir sejenak, apakah dia perlu menghabiskan sedikit uang dan membiarkan orang-orang dari kuil Aenar menyerang lebih keras dan mematahkan tangan Harvey York. Roger Cobb mencibir. Sangat tidak menyenangkan bahwa dia harus kalah dari sampah seperti Harvey York. Namun, seperti yang dikatakan Laurel Bree, dia bukan siapa-siapa dalam lingkaran hanya dengan kekuatan tempurnya sendiri. Dalam lingkaran seperti mereka, tidak apa-apa. Adapun Asher Klein, dia bahkan tidak tertarik melihat Harvey York pada saat ini. Baginya, dia berbicara bukan untuk menunjukkan bahwa dia dengan sengaja mau menginjak orang atau membantu pihak lainnya. Dia hanya ingin mengatakan apa yang dia tahu. Tapi dalam beberapa hal, fakta kadang bisa menghancurkan seseorang sampai mati.
Seseorang seperti Harvey York bisa diinjak-injak sampai mati. Alyssa Howell dan Winston Osborn juga berjalan keluar dari samping. Mereka melihat ke Harvey York dengan ekspresi mengejek. Orang ini jelas tidak memiliki kemampuan sama sekali, dan dia masih berpura-pura seperti ini. Sekarang, apakah dia sudah menerima pembelajarannya hari ini? Hanya Judith Butler yang tampak khawatir dan ingin mengatakan sesuatu untuk Harvey York, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Alvaro Osborn mengulurkan tangan kanannya saat ini untuk menepuk Harvey wajah York. Saat dia mengulurkan tangannya, dia berkata dengan ringan. Di depan orang-orang seperti kami, kamu hanyalah belalang sembah kecil. Mulut yang tajam dengan sedikit keterampilan. Percuma saja. Satu kata dariku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ekspresi Harvey York acuh tak acuh tanpa menghiraukan ejekan pihak lain. Melihat ekspresi Harvey York, Alvaro Osborn semakin tertarik. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu sangat ingin berpartisipasi dalam lelang ini, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa berlutut dan bersujud 3 kali untukku. Dengan begitu, aku akan meminta surat undangan untukmu, bagaimana? Mendengar ini, semua orang di sekitar tempat itu tertegun sejenak sebelum suara tawa terbahak-bahak terdengar dalam sekejap. Alvaro Osborn benar-benar tahu cara bermain. Dia tidak hanya tahu bagaimana melenyapkan seserang, tetapi juga tahu bagaimana menghancurkan hati seseorang. Harvey York menghela napas dan berkata, aku akan memberimu kesempatan juga. Sekarang kamu bisa berlutut dan bersujud 3 kali untukku. Dan apa yang terjadi malam ini akan berakhir sampai di sini. Bagaimana dengan itu? Mendengar ini, penonton kembali terdiam, dan saat berikutnya ledakan tawa terdengar lagi. Bahkan tangan kanan Alvaro Osborn yang terulur membeku sesaat. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, mulut yang sangat tajam. Tuan Gatlin Serai, tampaknya beberapa orang sudah menyulitkanmu. Tuan Gatlin Serai berkata dengan dingin. Kemarilah. Patahkan anggota badanmu. Mendengar ini, ejekan di wajah semua orang menjadi lebih intens. Hanya Judith Butler yang menggertakkan giginya dan memutuskan untuk memohon pada Alvaro Osborn agar membantu Harvey York. Meskipun dia tahu bahwa harganya sangat tinggi. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Siapa yang berani mengganggunya dan ingin mematahkan anggota tubuhnya? Chapter 5677. Mendengar suara ini, suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi hening. Tidak ada yang berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, akan ada seseorang yang berani mendukung Harvey York. Segera, seorang wanita yang mengenakan congsam bergaya Soviet dengan kaki panjang muncul di antara kerumunan. Wajah wanita itu sangat cantik, dan tubuhnya memiliki aura yang tak terlukiskan, seperti seorang putri yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Seorang wanita berpikir bahwa dia luar biasa, berani mendukung sampah ini. Melawan dan menyinggung Alvaro Osborn dan Asher Klein adalah sama saja dengan mencari kematian. Benar-benar bodoh. Beberapa yang menganggap dirinya sebagai bagian dari lingkaran sosial atas berbicara untuk mendukung Alvaro Osborn dan Asher Klein. Tapi segera seseorang menyela mereka dan berbisik. Apakah otakmu sudah rusak? Apakah kamu tidak tahu orang ini? Dia adalah putri dari suku Luster Emerald yang paling disayangi oleh Lennon Serai. Apa? Apakah dia orang itu? Orang-orang yang baru saja berbicara, tiba-tiba merasakan keringat dingin seluruh tubuhnya. Orang ini tidak bisa dibandingkan dengan kembang sekolah seperti Billy Higg dan Judith Butler. Arya Serai adalah orang yang mengundang Harvey York untuk berpartisipasi dalam lelang. Nona Serai. Gatlin Serai tertegun sejenak ketika dia melihat orang itu, dan pada saat yang sama memiliki firasat buruk. Di antara 4 suku besar, suku Luster Zamrud adalah pemimpinnya, dan bahkan bisa bersaing dengan 2 nama besar dari suku Serigala di Outskirt. Dan yang paling penting, meskipun lelang ini diselenggarakan oleh Quill Aenar, tetapi pemegang saham utama di balik layar adalah keluarga Serai. Dan Gatlin Serai adalah anggota keluarga Serai sebelum dia menjadi seorang biksu. Dia memiliki status yang baik hari ini, itu karena keluarga Serai telah berkontribusi besar kepadanya. Karena itu, dalam pelelangan ini, keluarga Serai memiliki suara yang kuat. Apakah mungkin pria ini diundang oleh Arya Serai? Gatlin Serai berani meneriaki Harvey York, tetapi ketika dia bertemu Arya Serai, dia terlihat seperti tikus yang bertemu seekor kucing. Aku adalah Arya Serai. Apakah aku mengenalmu? Arya Serai mendengus dengan dingin. Dia akhirnya memiliki keberanian untuk mengundang Harvey York untuk berpartisipasi dalam ini lelang. Tujuannya adalah untuk mendekati Harvey York dan membuat hubungan kedua belah pihak menjadi lebih baik. Tapi tiba-tiba, situasi seperti itu telah terjadi. Jika Harvey York marah, apa yang akan dilakukan keluarga Serai? Pada saat ini, Arya Serai memiliki keinginan untuk mencekik Gatlin Serai sampai mati. Tuan Muda York adalah tamu yang aku undang secara khusus di sini. Aku menyuruhnya untuk menghiburnya dengan etiket tertinggi. Meskipun situs itu milik Quill Aenar, tetapi kami juga memegang pelelangan ini. Atau, apakah kamu sudah lupa siapa bos besar di balik layar? Tamu terhormat keluarga Serai, seseorang yang kakekku sangat hargai, tidak hanya kamu ingin mengusirnya.
Kamu bahkan juga ingin mematahkan anggota tubuhnya. Siapa yang memberi nyali? Mendengar kata-kata Arya Serai, ekspresi Gatlin Serai tiba-tiba berubah. Meskipun dia takut pada Arya Serai, tetapi itu hanya sebatas rasa takut saja. Tetapi Arya Serai mengatakan bahwa Harvey York adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Lennon Serai, tetua dari suku Luster Zamrud. Di Outskir, dia adalah pria besar yang bisa menggetarkan tempat ini hanya dengan menyebut namanya. Orang yang dia hormati, dia benar-benar ingin mematahkan kaki orang itu. Meskipun Master Gatlin Serai bingung saat ini, dia masih memaksa tersenyum dan berkata, Nona Serai, aku salah paham. Chapter 5678. Jika aku tahu bahwa orang ini adalah tamu terhormat keluarga Serai, bagaimana mungkin aku berani mengabaikannya? Tapi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gatlin Serai masih tersenyum sambil menundukkan kepalanya. Arya Serai mengabaikannya, dan berjalan ke Harvey York dengan ekspresi penuh permintaan maaf. Tuan Muda York, aku minta maaf. Aku tidak mengatur semuanya dengan baik. Aku pasti akan memberimu penjelasan tentang ini. Ketika dia mengatakan ini, mata dingin Arya Serai menyapu seluruh lapangan. Tuan Muda York adalah orang yang sangat kuat. Dia tidak hanya menamparkan siapapun yang berani menendang aula cabang Longmen di Outskir, tetapi juga dengan mudah memecahkan masalah terbesar bagi keluarga Serai. Untuk orang seperti itu, keluarga Serai bahkan tidak punya cukup waktu untuk membuatnya marah. Tapi tak disangka, mereka hampir menyinggung perasaannya karena tindakan sembrono. Memikirkan hal ini, Arya Serai merasa menjadi gila. Namun, Harvey York masih tampak acuh tak acuh. Baginya, masalah kecil ini benar-benar tidak ada artinya. Bukan masalah. Ini hanya keributan kecil. Nona Serai, kamu tidak perlu merusak suasana hatimu karena ini. Saat berbicara, Harvey York berbalik dan hendak pergi. Baginya, hal yang baik untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini untuk dapat melihat manik-manik legendaris. Tapi sekarang suasananya sudah agak menjijikan, dan dia tidak mau repot-repot untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang ingin dia luangkan waktu untuk menyelidiki sesuatu. Mendengar kata-kata Harvey York, Arya Serai masih tersenyum. Tapi melihat Harvey York berbalik dan pergi, Arya Serai segera menjadi cemas. Dia segera berjalan ke arah Gatlin Serai dan tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia segera menamparnya dengan keras. Master Gatlin Serai berteriak, dan ada bekas tamparan muncul di wajahnya. Dia tampak terkejut dan berkata, Nona Serai, meskipun aku menghormati keluargamu, bagaimanapun juga aku dari Kuil Aenar, kamu. Plak. Nona Serai, kamu tidak bisa melakukan ini dengan sesukamu. Plak. Kamu mengancamku dengan nama Kuil Aenar. Plak. Telepon sekarang dan lihat apakah Kuil Aenar bersedia membelamu. Plak. Apakah kamu pikir setelah kamu meninggalkan keluarga Serai dan resmi menjadi biksu, maka kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Serai? Plak. Apakah kamu pikir kamu bisa naik ke posisimu saat ini tanpa bantuan dari keluarga Serai? Mengandalkan keluarga Serai untuk mencapai sedikit prestasi, untuk mendapatkan sedikit status, apakah kamu pikir kamu dianggap sebagai karakter? Aku beritahukan padamu, jika Tuan Muda York tidak memaafkanmu hari ini, maka kamu akan mati. Mendengar kata-kata Arya Serai, dan menyaksikannya menamparkan Gatlin Serai, para penonton dibuat tercengang. Ternyata Master Gatlin Serai sebenarnya adalah anggota keluarga Serai sebelum dia menjadi biksu. Dan masih mengandalkan keluarga Serai untuk memiliki status seperti itu. Tidak heran pemegang saham terbesar dari balik lelang ini adalah keluarga Serai. Tanpa dukungan keluarga Serai, lelang ini pasti tidak bisa diadakan. Dalam keadaan ini, Gatlin Serai sudah berani menyinggung tamu terhormat dari keluarga Serai. Ini benar-benar mencari kematiannya sendiri. Argansi di wajah Gatlin Serai menghilang di saat ini, dan digantikan oleh semacam kepanikan dan kegelisahan. Dia tahu betul bahwa jika keluarga Serai benar-benar berhenti mendukungnya, dia akan segera kehilangan semua yang dia miliki. Chapter 5679. Gatlin Serai segera melirik ke arah Alvaro Osborn. Kali ini, dia sudah melakukan kesalahan, dan sangat mungkin itu karena tuan muda keluarga Osborn ini. Pada saat ini, Gatlin Serai hanya berharap bahwa Alvaro Osborn bisa mengatakan beberapa kata untuk membelanya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk berlutut dan memohon pengampunan. Tetapi, kelopak mata Alvaro Osborn sedikit melonjak saat ini. Dia memang tuan muda tertua dari keluarga Osborn dan anggota Departemen Militer Perbatasan. Dia dianggap sangat bergengsi dan kuat. Namun bukan berarti dia berani membuat masalah dengan keluarga Serai. Bagaimanapun, keluarga Osborn telah pergi banyak, tetapi hanya ada satu putri keluarga Serai. Dan Arya Serai adalah cucu kesayangan Lennon Serai. Karena itu, ketika dia melihat Arya Serai muncul, Alvaro Osborn sedikit bingung. Melihat bahwa Arya Serai menghormati sangat Harvey York, dia bahkan memiliki keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Dia ingin memastikan bahwa adegan di depannya ini nyata dan tidak sedang bermimpi. Tetapi pada titik ini, Alvaro Osborn tidak bisa hanya menontonnya. Karena jika dia berpura-pura tidak ada hubungannya dengannya, itu hanya akan menjadi lebih memalukan.
Jadi pada saat ini, Alvaro Osborn hanya bisa tersenyum, dan berkata sebelum pergi. Nona Serai. Arya Serai melirik Alvaro Osborn dan berkata dengan ringan. Apa? Kamu punya waktu untuk mengakui kesalahanmu. Bagaimana kamu akan meminta maaf kepada Tuan Muda York? Apakah kamu akan berlutut dan mematahkan salah satu tanganmu sendiri? Kelopak mata Alvaro Osborn melompat dan dia berkata. Nona Serai, jangan bercanda. Tuan Muda York ini. Berbicara tentang ini, wajah Alvaro Osborn menjadi hitam. Dia melecehkan pacarku, itu sebabnya aku. Pacarmu? Arya Serai mengulurkan tangan kanannya dengan lembut dan menepuk wajah Alvaro Osborn. Alvaro Osborn, meskipun kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Osborn, kamu bukan pewaris sah. Di siang hari bolong, merampok seorang gadis sipil. Kamu sudah membalikan hitam dan putih, pacarmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saat di sekolah, aku tidak tahu apa-apa? Namun aku katakan padamu, aku juga seniormu. Keluarga Osborn harus memberikan penjelasan kepada keluarga Serai untuk masalah ini. Jika kamu tidak bisa memberikannya, aku secara pribadi akan pergi dan mendapatkan perhitungan ini kembali. Karena itu, Arya Serai mengabaikan Alvaro Osborn, tetapi berjalan ke Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, pelelangan akan segera dimulai, jadi jangan memperhatikan orang-orang kecil ini. Harvey York tersenyum, seolah mengingat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum. Nona Serai, lupakan penjelasan dari keluarga Osborn. Selama dia tidak mengganggu Judith Butler lagi di masa depan. Anggap saja masalah ini sudah berakhir. Arya Serai tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Aku pikir aku akan setuju. Benarkah? Ketika kata-kata itu jatuh, mata Arya Serai tertuju pada Alvaro Osborn. Alvaro Osborn mengepalkan tinjunya rat-rat, tetapi setelah beberapa saat, dia hanya bisa mengangguk. Memang benar dia adalah keturunan langsung dari keluarga Osborn, tapi masih ada kesenjangan besar antara identitasnya dan seseorang seperti Arya Serai. Pada saat ini, jika dia tidak mau mengalah, maka dia benar-benar akan membuat masalah besar. Begitu keluarga Serai membuat masalah dengan keluarga Osborn, maka saudara laki-laki dan perempuannya akan mengambil kesempatan untuk menjebaknya. Melihatnya mengangguk, Harvey York tersenyum pada Alvaro Osborn dan segera meninggalkannya. Melihat senyum Harvey York, Alvaro Osborn hanya merasakan telapak tangannya gemetar. Bajing ini. Mati, kamu harus mati. Judith Butler menatap punggung Harvey York dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka bahwa pria yang tampak orang lemah ini, dalam beberapa kata-kata, sudah memecahkan masalah terbesar untuk dirinya sendiri.